Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiah Bajuri, masih melanjutkan fasal tentang najis. Kita telah sampai kepada perkataan syarah wa qauluhu. Adapun perkataan syarah yang mengatakan alal itlaq, ini muta'alliqun biharuma, berhubungan berkaitan dengan kata haruma. Jadi kata alal itlaq ini berkaitan dengan kata haruma. Jadi kemarin itu kan dikatakan najis secara syariat itu adalah kullu ainin haruma tanawuluha. Nah, perkataan syarah alal itlaq ini berkaitan dengan kata haruma, sehingga maknanya adalah haram secara mutlak. Wa makna itlaq, adapun makna itlaq itu adalah adamut taqyidi biqillatin au kathratin, tidak terkait dengan sedikit atau banyak. Artinya sedikit atau banyak itu tetap haram. Walidzalika, oleh karenanya, qala syarihu, syarih berkata, wa dakhala fil itlaq, dan masuk di dalam itlaq adalah qalilun najasah wa kathiruha, sedikitnya najis dan banyaknya najis. Wa kharaja bidzalika, dan keluar bidzalika dengan kata itlaq adalah ma yubahu qaliluhu wa yahrumu kathiruhu, sesuatu yang diperbolehkan qaliluhu sedikitnya, wa yahrumu dan haram kathiruhu banyaknya. Seperti apa? Kal banji, seperti banji. Banji ini adalah anestetik, yaitu bahan yang digunakan untuk membius. Wal afyun, dan seperti afyun. Afyun ini sejenis narkotika. Wal hashishati, dan seperti ganja. Wa jauzatit tib, dan jauzatit tib ini adalah buah pala. Nah, ini semua jika pemakaiannya itu sedikit, itu diperbolehkan. Tapi kalau pemakaiannya itu banyak, maka haram hukumnya. Akan tetapi ini semua tidak najis. Fahuwa, adapun ini semua itu tahirun, hukumnya adalah suci. Kemudian wa qauluhu, adapun perkataan syarah yang mengatakan halatal ikhtiyar, ini mansubun. Jadi halatal ikhtiyar ini mansubun dibaca nasab ala dzarfiyah, atas dzaraf. Jadi kenapa halatal ikhtiyar ini dibaca nasab? Karena nasab atas dzaraf, menjadi dzaraf. Maksudnya adalah fi halatil ikhtiyar. Aslinya itu ada huruf jarnya fi, yaitu fi halatil ikhtiyar. Kemudian huruf fi-nya dibuang sehingga menjadi dzaraf. Fi halatil ikhtiyar, ketika kondisi normal, bukan dalam kondisi darurat. Karena ketika kondisi darurat, kita boleh memakan benda najis. Contohnya memakan bangkai. Itu diperbolehkan, makan bangkai tadi diperbolehkan ketika kondisi darurat. Wa in ubiha, meskipun diperbolehkan makan najis tadi fi halatil ittirar, ketika kondisi darurat. Kal maitati, seperti bangkai. Jadi ketika kondisi darurat, makan bangkai itu diperbolehkan. Fal ittiraru, adapun kondisi darurat, innama, hanya saja, abaha, memperbolehkan. Apa kondisi darurat? Memperbolehkan tanawulaha, memakan bangkai. Walam yukhrijha, akan tetapi kondisi darurat tadi itu tidak mengeluarkan bangkai minan najasah, dari status najis. Jadi meskipun darurat, kondisi darurat itu memperbolehkan memakan benda najis, akan tetapi kondisi darurat itu tidak mengeluarkan najis dari status najis. Fahadal qayyidu, adapun qayyid ini, yaitu halatul ikhtiyar tadi,
itu lil idkhal, untuk memasukkan, la lil ikhraj, bukan untuk mengeluarkan. Wa in kana dhahiru kalami syarih khilafahu, meskipun zahirnya perkataan syarih itu menyelisihinya, menyelisihi kait ini. Qauluhu, adapun perkataan syarih yang mengatakan ma'a suhulatit tamyiz, bersama mudahnya membedakan. Jadi perkataan syarih ini muta'alikun biharuma, berkaitan dengan kata haruma. Fayadkhulu, sehingga masuk, fin najasah, di dalam najis, adalah tudul fakihati, yaitu ulat yang ada pada buah, wal jubni, dan wal jaban, dan ulat yang ada pada keju, wa nahwihima, dan semisal keduanya, semisal keju dan buah. Wa in ubiha tanawuluhu, meskipun diperbolehkan memakan ulat tadi, ma'adzalika, bersama buah dan keju tadi. Kenapa? Li usri tamyizihi, karena sulitnya membedakan ulat tadi. Bihasabi sya'an, berdasarkan kondisinya. Wa in sahulah, meskipun mudah membedakan ulat tadi, bil fa'li, dengan kenyataannya. Meskipun kenyataannya membedakan antara buah dan ulat itu mudah secara kenyataan. Khilafan li ba'dil mutaakhirin, berbeda dengan sebagian ulama mutaakhirin. Fahadal qayyidu, adapun qayyid ini, yaitu ma'asuhulatit tamyiz tadi. Fahadal qayyidu aidan, adapun qayyid ini juga, itu lil idkhal, untuk memasukkan. Wa in kana dhahirul kalami syarih khilafahu, meskipun zahirnya perkataan syarah itu menyelisihi kait ini. Kemudian perkataan syarah yang mengatakan la li hurmatiha, bukan untuk memuliakan ain najis tadi. Maksudnya adalah laisa tahrimu tanawuliha lihtiramiha wa ta'zimiha, bukanlah diharamkan memakan najis tadi itu lihtiramiha, karena untuk memuliakan ain najis tadi, wa ta'zimiha, dan untuk mengagungkan ain. Fal muradu, maka adapun yang dimaksud, minal hurmah, daripada kata hurmah, itu adalah al-ihtiramu wa ta'zim, yaitu memuliakan dan mengagungkan. Lal hurmatu syar'iyatu, bukan maknanya adalah haram secara syariat. Fahadal qayyidu, adapun qayyid ini, yaitu qayyid la li hurmatiha, ini li ikhraji maitatil adamiyyi, untuk mengeluarkan bangkai manusia. Sehingga bangkai manusia atau mayit manusia itu tidak najis. Kama sayadzukuruhu syarihu, sebagaimana nanti akan disebutkan oleh syarih. Fa innaha, sesungguhnya bangkai manusia, wa in haruma tanawuluha, meskipun haram memakannya, memakan bangkai manusia, lakin akan tetapi lihurmatiha, akan tetapi karena memuliakan bangkai manusia, bukan karena najisnya. Jadi diharamkan memakan bangkai manusia itu bukan karena bangkai manusia itu najis, akan tapi karena untuk memuliakan bangkai manusia. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa laqad karramna bani Adama,
Sungguh kami telah memuliakan Bani Adama, anak keturunan Adam. Wa qawluhu, dan adapun perkataan syarah yang mengatakan wala listiqdzariha, dan bukanlah listiqdzariha karena menjijikkannya ain tadi. Maksudnya adalah walaisa tahrimu tanawuliha listiqdzariha, bukanlah diharamkan memakan najis tadi itu listiqdzariha karena menjijikkan ain najis tersebut. Fahadzal qayyidu, adapun qayyid ini yaitu qayyid yang mengatakan wala listiqdzariha itu lil ikhrajil mani, untuk mengeluarkan mani, wa nahwihi, dan semisal mani, minal mukhad, daripada mukhad ingus, wal buzaq, dan daripada ludah, kama sayadkuruhu, sebagaimana nanti syarah akan menyebutkannya. Jadi kait yang mengatakan wala listiqdzariha itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan mani dan yang semisal mani seperti ingus dan ludah dari masuk ke dalam kategori najis. Jadi meskipun najis, mani, ingus dan ludah itu adalah jijik, tapi bukanlah termasuk najis. Fa innahu, sesungguhnya mani dan semisal tadi, wa in haruma tanawuluhu, meskipun haram memakannya, lakin akan tetapi haramnya tadi itu listiqdzarihi, karena menjijikkannya mani, falaisa binajisin, bukanlah dengan sebab najis. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.